akhbarana memberi kabarna kepada kami Ma'mar an ibni Tawus, siapa Ma'mar dari Ibnu Tawus, an Ikrimah dari Ikrimah. Ikrimah ini anaknya Abu Jahal. Abu Jahal itu punya anak namanya Ikrimah. Ikrimah ini laki-laki bukan perempuan. Ini kalau namanya cewek. Iya. Iya kan? Ikrimah itu laki-laki. Ikrimah itu laki-laki. Abu Jahal itu musuhnya Rasul. Ikrimah ini menjadi pengikutnya Rasul. Muslim ya. Makanya itu Rasul itu gak pernah dendam pada siapapun. Boleh orang tuanya begitu, tapi anaknya. Iya. Qala berkata siapa itu Ikrimah. Qala Ali bin Abi Thalib, berkata Ali bin Abi Thalib, siapa Ali bin Abi Thalib. Watanna menceritakan Abdullah, siapa Abdullah bin Muhammad putranya Muhammad. Qala siapa, berkata siapa Abdullah bin Muhammad. Tanda menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad bin Sawar, siapa Muhammad bin Sawar. Tanda menceritakan kepada kami Aun bin Salam, siapa Aun bin Salam. Tanda menceritakan Isa bin Muslim At-Tahawi an Thabit bin Abi Sofiyah an Abi Zaghli. Qala berkata siapa dia. Qala berkata Ali bin Abi Thalib, siapa Ali bin Abi Thalib. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Ihfadhu, hendaklah menjaga siapa engkau anni terhadapku khamsan, kepada 5 hal. Falau raqabtum, falau dan sekalipun raqabtum menunggangi siapa kalian al-ibila kepada unta fi talabihinna dalam menuntut kalian la addaitumuhunna, niscaya akan menanggung siapa kamihu kepada kalian qabla an tudrikuhunna, sebelum mengikuti siapa kalian. Jadi kata Abi Thalib, jaga 5 hal sekalipun kamu dalam kondisi menaiki kendaraan. Artinya tidak di rumah posisinya, yang ngelayap lah, kira-kira begitu. Melayap. Apa yang harus dijaga? Pertama, la yarju, jangan pernah berharap siapa engkau abdan, kepada seorang hamba, illa rabbahu, kecuali kepada Tuhannya. Jadi kita itu jangan pernah mengharap apapun kepada yang statusnya masih ciptaan Allah. Statusnya masih ciptaan Allah. Entah itu manusia, entah itu media sosial, entah itu apa, TikTok, entah. Jangan berharap. Jadi itu jadiin sarana saja. Jangan kemudian punya keyakinan yang kira-kira keyakinannya bisa nyampe 100%, sehingga tidak ada Allah di situ. Gitu loh. Yakin 100% bahwa TikTok ini akan membawa kita menjadi sukses umpamanya. Nah, itu yang nggak boleh. Tapi itu jadiin sarana saja. Nah, jadi makhluk Allah itu hanya sebagai sarana. Penentunya adalah Allah. Nah, kadang ini yang susah. Susah ini, Mas. Ini susah. Ini bisa dilakukan tatkala keyakinan di hati kita itu sudah mulai muncul. Kalau tidak, maka hanya menjadi sebuah ruang diskusi. Makanya saya sering bilang akhir-akhir ini, ilmu itu kalau tidak bersama dengan hidayah, itu tidak akan menjadi output khosyiatullah, takut kepada Allah. Ilmu itu yang bersamaan dengan hidayah, itu akan memunculkan hasil khosyiatullah, takut kepada Allah. Artinya apa? Kalau ilmu itu tidak bersama dengan hidayah Allah, itu hanya akan menjadi sebuah cerita. Sama dengan pengajian Maulid Nabi. Pengajian Maulid Nabi itu hanya akan menjadi dongeng semata terkait dengan perilaku dan tindakan Nabi tatkala satu yang menyampaikan itu hanya menyampaikan bil lisan, tidak bil qalbi.
Karena teori orang yang menyampaikannya hanya bil lisan, maka hanya akan nyampe kepada lisan. Itu kalau kata Prabowo hanya bakal jadi omon-omon saja. Tapi kalau seumpamanya yang menyampaikan itu bil qalbi, nah itu harus ada syaratnya untuk menyampaikan bil qalbi. Apa? Pertama harus ada syarat keikhlasan dan ketulusan. Nah, itu yang berat. Kadang kan sekarang itu yang pernah saya bilang, hari ini itu kalau kita mencoba mempersentase antara dai dengan ulama, hari ini sudah mungkin 90 dengan 10%. 90% itu adalah dai, 10% itu ulama. Hari ini kita agak susah mencari ulama, tapi mencari dai itu banyak. Dan tidak ada pelatihan ulama, yang ada itu pelatihan dai. Itu menghasilkan. Menghasilkan tuh. Iya, memberikan pengajaran, ya. Pelatihan itu pelatihan dai. Dai bermedsos dilatih sekarang itu. Dai itu dilatih. Makanya ada kan kemarin di grup itu pelatihan dai, moda dan ada pelatihan. Tapi latihan menjadi ulama itu tidak ada. Latihan ulama itu hanya bisa dilakukan dengan proses riyadhah. Jadi pelatihan ulama itu nggak ada. Sama dengan guru kita yang sering bilang itu, hari ini pengadilan banyak, tapi keadilan tidak ada hari ini. Tidak ada keadilan itu. Karena keadilannya hakiki itu adalah nanti kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kan kalau pengadilan sekarang ini tergantung bagaimana kita membangun narasi pembenaran terhadap sesuatu yang meyakinkan hakim. Makanya kalau di pengadilan itu yang pernah saya dulu, walaupun cuma 2 semester belajar hukum di Fakultas Hukum itu Sekolah tinggi Zainul Hasan itu, hakim itu akan memutuskan, kata dosen saya, berdasarkan keyakinannya. Bagaimana caranya jaksa dengan pengacara mampu meyakinkan hakim. Maka dosen saya itu dulu bercerita begitu. Dulu itu dosen saya bilang, pengadilan sekarang banyak tapi keadilan tidak ada. Kenapa bilang tidak ada? Karena hakim bisa salah. Kenapa bisa salah? Karena dia hanya memutuskan sesuatu berdasarkan keyakinannya. Sementara antara jaksa penuntut umum dengan pengacara itu sama-sama membangun narasi untuk meyakinkan hakim. Jadi bukan kebenaran hakiki yang ada, tapi keyakinan. Gitu loh. Nah, kalau sudah berbicara keyakinan, ini kan sifatnya bisa benar, bisa salah, gitu. Itu makanya itu. Jadi kata Sayyidina Ali, yang pertama, jaga 5 sekalipun kamu sedang jalan-jalan mana aja, gitu loh. Apa? Yang pertama, jangan pernah berharap kecuali kepada Allah. Masalah. Nah, hari ini kita seringkali kita semua seringkali sini kan, kita seringkali tidak memiliki sebuah keyakinan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih seringkali hati ini tergoda, pikiran ini masih tergoda kadang. Tuh, yang pertama. Yang kedua, wala yakhafu illa dzamba. Yang kedua adalah kita tidak boleh punya rasa takut kepada siapapun, apalagi hanya sesama manusia, sama hantu, sama jin, kita gak boleh punya rasa takut. Sama setan, kita gak boleh punya rasa takut. Kita itu boleh takut hanya atas dosa-dosa kita, illa dzamba, kecuali pada dosa kita. Nah, itu yang agak berat itu. Sementara kita memang setiap hari sedang melakukan produksi terhadap dosa.
Kembali produksi. Iya tak? Tiap hari kita produksi dosa kan? Produksi dosa. Kadang juga tiap jam lagi. Nah itu. Dalam satu hari 24 jam bisa kita hitung berapa jam kita melakukan produksi dosa dan berapa jam kita melakukan produksi pahala. Dan itu pun produksi pahala itu pun tidak optimal. Tapi yang optimal produksi dosanya. Iya tak? Betul. Iya. Tergantung yang laku yang mana, yang laku itu dulu. Kalau di ya gak usah jauh-jauh lah. Yang paling sederhana di Quran itu ayyakula lahma akhihi. Jangan sekali-kali kamu kalimatnya yakula makan apa? Lahma akhihi, daging saudaranya. Artinya apa di situ? Enggak boleh ghibah. Ghibah itu kan bagaikan makan daging saudara. Mending makan kepala kambing. Itu kan. Nah ini aja, ini agak berat untuk kita jaga. Karena seringkali lingkungan kita yang memang tidak steril. Makanya ulama-ulama dulu banyak kemudian mencoba melakukan uzlah ke gunung-gunung itu supaya menghindar dari hal begitu. Jadi Allah ya khafa illa dzam. Jangan pernah punya rasa takut kecuali terhadap dosa yang kita dapatkan, yang kita miliki. Nah itu coba kita renungkan itu. Makanya hasibu anfusakum qabla an tuhasabu itu penting. Introspeksi diri itu penting itu. Tapi introspeksi diri itu gak bisa kalau lagi nongkrong begini. Introspeksi diri itu hanya bisa dilakukan di saat kita sedang menyendiri di malam hari dalam keadaan sunyi. Pikiran kita fokuskan untuk mencoba melakukan penilaian terhadap diri kita. Maka ada sebuah keterangan itu, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Orang yang tahu terhadap dirinya sendiri, maka dia akan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah sekarang ini diri kita aja gak tahu, Bos. Nggak tahu diri. Iya kan? Diri kita aja kita gak tahu. Nggak tahu kita diri kita. Pertanyaannya diri kita siapa? Terus siapa yang nyiptain kita? Berapa banyak yang diberikan oleh Sang Pencipta kepada kita? Terus kontribusi apa yang kita berikan kepada Sang Pencipta? Di wilayah itu aja kita diskusikan dalam keheningan malam sendiri, bisa nangis kita, Bos. Yang ketiga, wala yastasmi jahilun ayyas ala amma la ya'lam. Wala yastahyi, dan janganlah punya rasa malu, jahilun siapa orang bodoh, ayyas ala untuk meminta amma terhadap apa-apa la ya'lamu yang tidak diketahui. Jadi kita itu jangan pernah merasa malu menjadi manusia yang punya rasa bodoh. Jadi kita ini harus selalu merasa bodoh, tidak merasa pinter. Jadi kita harus tidak punya rasa malu menjadi insan yang bodoh. Kenapa? Selama kita ajak ikhtiar untuk menjadi orang yang selalu belajar. Untuk belajar. Gitu loh. Wala yastahyi, dan janganlah malu alimun siapa orang yang punya ilmu. Idza suila, apabila ditanya siapa itu alimun amma tentang sesuatu la ya'lamu yang tidak mengetahui, ayyakula harus mengatakan siapa dia itu alimun, Allahu adapun Allah a'lamu ialah mengetahui. Jadi kalau ada orang yang punya ilmu ditanya, misal nih kayak saya dianggap punya ilmu, atau Pak Asrof lah dianggap punya ilmu. Ada orang yang datang tanya ke Pak Asrof, sementara Pak Asrof memang tidak tahu tentang hal itu. Maka jangan malu-malu mengatakan saya tidak tahu hal itu. Jadi jangan menjadi orang yang serba tahu. Karena yang serba tahu itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap orang punya keahlian di bidangnya masing-masing. Pak Asrof misal ahlinya bidang media sosial, ditanya kemudian terkait dengan fikih, sementara Pak Asrof tidak pernah belajar fikih. Maka jangan menjawab itu berdasarkan teori ilmu media sosial, nggak ketemu, gitu loh. Jadi kita punya skill masing-masing, gitu loh.
Kalau Pak Asraf ditanya kemudian tentang ilmu antariksa seumpamanya, karena tahu dunia maya seumpamanya, seumpama, ya ketemunya nanti maya, kan gitu. Jadi begitu. Jadi tidak boleh punya rasa malu tatkala ditanya tidak tahu, walaupun dia itu dianggap orang yang punya ilmu, tapi nggak tahu beneran, ya jawab aja saya nggak tahu itu. Saya nggak tahu itu. Kadang kan begini, punya rasa gengsi bos. Kalau orang sudah, misal nih guru kayak Ustadz Asror ini, jadi guru lagi ngajar begitu, ditanya sama muridnya, gitu. Terus kagak tahu waktu itu. Kadang kan gengsi kalau nggak jawab, malu sama murid, takut dianggap goblok, gitu. Akhirnya menjawab serampangan yang itu bisa saja salah. Makanya hari ini yang sering saya bilang, bahwa hari ini itu banyak orang yang punya keinginan, punya motivasi untuk menjadi masyhur. Jarang hari ini orang pengen menjadi luhur. Kalau ulama dulu, dia tidak pengen masyhur, tapi pengennya luhur. Sehingga masyhur itu kemudian, sehingga masyhur itu hanya jadi akibat. Akibat dari keluhuran dia, kemudian dia menjadi masyhur. Hari ini kebalik, orang pengen masyhur. Tadi katanya Mas Bara itu, yang baru mualaf udah jadi ustadzah. Itu kan karena dampak dari media sosial. Masyhur. Iya, jadi masyhur kan? Iya. Luhur belum. Wasabru, dan adapun sabar, minal imani, dari sebagian dari iman, bimanzilatir ro'si, ialah dengan menempatkan kepala minal jasadi, dari jasad. Jadi iman itu bagaikan kepala dalam jasad itu. Artinya apa? Iman itu harus menjadi yang paling nomor satu. Kan iman itu kalau kata ulama itu harus ada 3 hal tuh bos, yang teraplikasikan. Satu, takrirum bil lisan, kita ngomong iman, gitu. Satu itu tasdiqum bil qalbi, kita di hati dulu tuh mengatakan iman. Habis itu kita takrirum bil lisan, ya kan? Ngomong tuh. Nah, yang ketiga yang berat apa? Amalum bil arkan. Aplikasi dalam kehidupan, tindakan kita, perilaku kita itu harus menunjukkan keimanan. Kita itu bilang Allah itu kuasa, tapi kita berharapnya kepada manusia. Tadi yang dibilang itu, apa namanya? Dari 100% berharapnya sama Allah hanya 10%, 90%-nya berharapnya kepada TikTok seumpamanya. Itu kan tidak mereferensikan keimanan gitu. Tidak merepresentasikan keimanan. Kalau representasi keimanan, Allah itu yang paling besar, maka media itu hanya sarana 20%, 80%-nya adalah Allah, kan gitu. Maksimal 50-50. 50% itu adalah sarana, 50% penentu Allah. Kadang kita kan enggak. Gitu. Itu. Jadi iman itu bagaikan kepala. Wala imana, dan tidak ada iman. Artinya orang itu tidak dianggap iman. Liman bagi orang la sabara lahu. La sabara, yang tidak memiliki kesabaran. Jadi sebenarnya apa tingkat keimanan yang paling tinggi itu adalah sabar. Sabar subur. Sabar. Iya. Maka saya lihat cerita Nabiullah Ayyub alaihi salam. Nabi Ayyub itu awalnya kaya. Nabi Ayyub itu kaya. Orang-orang itu apa namanya? Umatnya pantaslah. Kalau Ayub itu mah ibadah mulu, kaya. Enak mau apa juga. Iya, kaya. Akhirnya apa? Oleh Allah dibuat jatuh. Tidak punya. Terus umatnya masih bilang, pantas wong dia sehat mulu kok. Akhirnya apa? Dibuat sakit. Sampai sakit kritis dan seterusnya, itu masih ibadah. Dan itu pun umatnya tetap kagak ikut. Nah itu. Artinya apa? Dari zaman Nabiullah Adam sampai dengan zaman Nabiullah Muhammad,
Yang paling enak itu adalah menjadi penonton sepak bola, tidak menjadi pemain. Tapi kalah sebenarnya. Nah, itu bisa. Iya kan? Jadi komentator. Jadi penonton, iya, jadi komentator. Paling enak itu. Pesantren ini kayak pesantren ini kan pemain. Di luar pesantren itu kan penonton dan komentator. Ya gampang menilai kita. Gitu. Kita juga begitu. Sabar subur ini adalah pemain. Gampang kita mengevaluasi dia. Yang berat hari ini adalah kita sebagai pemain butuh kesabaran, butuh konsistensi, butuh skill untuk bagaimana membangun permainan ini menjadi sukses. Itu yang susah hari ini. Gitu. Nah, itu jadi sabar itu adalah tingkatan yang paling tinggi. Makanya as-sabru kasibri. Sabar itu kayak buah yang begitu pahit. Kita kan dekat ke sabar. Ya, datang aja ke sono. Itu kira-kira hal-hal yang perlu kita kita coba belajar pada kata kunci pada pertemuan kita hari ini adalah sabar. Ikhlas. Ya, sabar. Sabar menerima ketentuan Tuhan. Sabar menjalankan perintah Tuhan. Sabar menjauhi larangan Tuhan. Sabar menjalankan usaha dan lain semacamnya. Sabar itu kata indah, sederhana, tapi susah. Apalagi sumbu pendek. Sabar mata terlebar. Itu kira-kira yang bisa kita diskusikan. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semua jadi orang yang sabar. Dan mudah-mudahan ini menjadi titik awal bagi kita untuk menggapai mauna Allah yang lebih besar buat kita. Batu aja, cincin itu kalau gak digosok nggak bakal nggak bakal mengkilat. Nggak laku tuh harusnya ya. Pesantren ini tanpa diusikin nggak bakal mengkilat. Makanya kita itu harus menjadi menjadikan ini sebagai gosokan buat kita untuk semakin kita kokoh, semakin kita bersama-sama memikirkan mereka. Coba kita bayangkan hari ini kita itu di sini itu fadilahnya banyak loh ya. Ini anak-anak setiap ba'da sholat itu baca tasbih bisa 100, baca hamdalah bisa 100, baca takbir bisa 100, bisa baca istighfar bisa 100, kemudian baca kalimat tauhid bisa 100, baca ya hafidhu ya nasir ya wakilu ya Allah itu 100, kemudian habis itu bisa baca wakil setiap sholat 5 waktu. Di tempat kita yang sebelumnya Allahumma antas salam lantas jalan. Udah koma belum masuk. Iya kan? Di sini dia bisa melakukan itu. Artinya apa? Karena begini, pesantren itu memang ada 2 hal yang harus dibangun yang paling mendasar. Apa? Yaitu kecerdasan intelektual dan kecerdasan spiritual. Itu pesantren. Makanya saya bilang mana anak, saya cuma mau ngasih 3 hal sama ente nak. 1 akhlak, 2 ilmu, gitu. Karena akhlak ini berkaitan dengan spiritual, ilmu ini berkaitan dengan intelektual. Yang ketiga, saya mau ngasih ijazah sama ente. Kenapa? Masa depan itu harus ada ijazah. Makanya harus ada lembaga pendidikan formal. Sekarang cuma pinter baca kitab doang. Iya kalau Gus Baha, bos. Untuk menjadi Gus Baha periode berikutnya itu tidak gampang, bos. Maka kita harus siapkan dia dengan ilmu, akhlak, dan ijazah.